Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Maaf Pak, mengganggu waktunya Pak. Ada waktu yang Pak untuk saya? Alhamdulillah. Sudah waktu guru semuanya sudah waktunya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, saya terkait dengan kegiatan kita itu sudah di situasi ya Pak. Saya memakai kita observasi dan tindakan. Rencananya Pak, saya melakukan observasi kelas di kelas 7 ini besok dan Sabtunya di sana. Baik. Ya, terima kasih untuk kehadiran Pak ini. Memang sebelumnya saya sudah lihat juga ini di kita, kemudian sebenarnya itu dengan angka itu juga kita lihat juga karena kami dulu upaya prinsip-prinsip dan mengelola perilaku berbasis. Di samping itu tentu dalam proses pembelajaran ini akan kita fokus observasi kita sampai itu akan ada proses yang akan dilalui. Ada tujuan pembelajaran itu untuk proses apa? Tujuan saya itu Pak sesuai dengan materi yang saya punya di siswa kelas ya Pak. Yang pertama itu tema itu peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini menggunakan pola-pola ya Pak seperti algoritma, kemudian ada nanti secara abstraksi, kemudian memecahkan persoalan dari yang besar ke yang kecil, kemudian mengaitkan kegiatan pembelajaran di kelas ini dengan kehidupan siswa sehari-hari di kelas dan di rumah juga. Misalnya bagaimana dia menyelesaikan masalah itu kalau algoritma itu bertahap, seperti misalnya memasukkan komputer sesuai prosedur atau kehidupan sehari membuat memasak nasi mungkin atau membuat jus. Nah itu sesuai dengan urutan itu yang sesuai algoritma ya Pak. Jadi siswa mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sesuai dengan algoritma dan organisasi. Berarti ini sesuai yang di modul ada itu ada dua tujuan. Kita berpikir kemudian ada merealisasikan melakukan sesuatu. Tujuannya ya jelas. Saya itu juga kira-kira perlambatan yang dicapai. Karena ya yang ingin dicapai itu Pak, siswa dapat belajar dengan aktif ya Pak. Karena kan anak kita ini anak gengsi ya Pak ya. Kemudian dia harus aktif, dia harus melakukan lompatan-lompatan setiap dia mendapatkan pelajaran. Kemudian dia mengkaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan nantinya hasil kerjanya bersama kelompoknya. Karena di sini kita ada diskusi kelompok. Kemudian kegiatan pembelajaran mencerminkan adalah diferensiasi ya Pak. Karena siswa kita ini kan beragam Pak, hanya di kelas ada kemudian tentunya kan Pak ada proses yang baru. Nah itu rencananya Pak pengembangan yang kita lakukan. Itu ada pengembangan yang dicapai. Terus itu pengembangan cukup luas ya. Terus strategi apa? Strategi yang saya gunakan nantinya adalah Pak, yang pertama itu observasi terhadap sikap perilaku, kemudian terhadap minat bakat siswa ya Pak. Kemudian kita juga melakukan kesepakatan belajar ya sesuai dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena budaya positif banyak sekali di sekolah kita kan Pak. Kemudian salah satunya nanti budaya positifnya yaitu jenis apa salahnya itu ya sesuai yang kita memakai band dalam situasi dalam lingkungan sekolah walaupun dalam kelas ya kita kemudian pada saat proses belajar itu siswa nanti ada diskusi kelompok Pak dengan gaya belajar mereka kemudian ada nantinya penyesuaian bahan ajar dengan gaya belajar murid. Misalnya kan Pak saya sini memadukan Pak apa ya mau ada kemarin itu nanti ada sini pembelajarannya, kemudian ada pembelajaran interaktif nanti, kemudian ada lagi soal yang harus mereka baca melalui teks yang sudah saya dan sebagainya. Kira-kira untuk mencapai strategi apa yang dibutuhkan oleh pendidikan tambahan atau pendidikan Ada Pak, siswa kita suruh membawa handphone dari rumah masing-masing dan sebelum siswa
seperti ibu rencanakan itu sudah tercapai dan juga ada daya dukung tersendiri karena strategi itu dalam strategi itu berprestasi sehingga ibu rencanakan daya dukungnya adalah sesuai dengan kemauan dan perasaan seluruh sehingga juga dihubungkan dengan karakter ibu kalau disiplin positif itu juga dilakukan oleh Makanya Bu, terima kasih mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini saya berharap untuk bisa dilaksana ibu juga berharap Ya, sangat berharap 100% ya, sampai mewujudkannya terlaksana dengan baik Pak. Observasinya juga. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan dalam perencanaan kita demi mendapatkan anak ibu kita yang berperilaku baik karena ini tadi kita baik, mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan rencananya. Semoga bertemu besok hari di jam 7. Terima kasih ya. Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, selamat siang semuanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional ya. Nah, Ibu berharap pembelajaran yang kemarin itu bisa kalian pahami. Ada 4 pola kemarin ya kan. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang KSE. Kondisi kemarin itu kan pernah bertanya apakah kalian sekarang saat itu akan ditanya melalui aplikasi ya, akan ditanya melalui Mentimeter, nama aplikasinya, softwarenya Mentimeter. Yang kedua nanti kita ada ujian online melalui Quizizz. Yang ketiga ada refleksi. Jadi anak itu dapat memahami, meningkatkan. Kemudian ada kecewanya berapa? Bahagia? 20. Oke. Siapa lagi yang belum? Nah, sudah semuanya? Oke, nah kemarin kan kalian buat di kertas, sekarang buatnya di HP, internet, digital. Beda nggak? Beda. Kemarin digambar, sekarang nggak. Siapa yang galau? Ayo, siapa yang galau? Nah, kenapa galau? Galau kenapa? Siapa lagi yang galau? Galau karena baru pertama pakai internet ya. Galau baru pertama pakai digital dalam pembelajaran. Jadi galau mau ngapain ya? Oke, kita mindfulness-nya 5 menit. Kamu bayangkan ibu kamu di rumah ya. Dia tadi masak, bawain kamu bontot. Kemudian bayangkan ibu kamu tadi begitu sholat subuhnya terburu-buru, kerjaannya terburu-buru. Kemudian dia menyiapkan bekal kamu untuk hari ini, uang jajanmu, ya, bekalmu untuk makan siang. Kadang dia nggak sempat masak dan dia berjanji sama kamu, nah nanti ibu antar ya ke sekolah untuk makan siangmu. Nah, kemudian coba lihat di badanmu ada pusat yang terhubung dengan pusat orang tua ketika kamu di dalam rahim. Dia kasih makan. Nah, pantaskah kita di sekolah ini nggak belajar? Pantaskah kita di sekolah ini kasak kusuk? Pantaskah kita di sekolah ini ngambil hak orang lain? Ya, jadi anak ibu, renungkan tujuannya ke sekolah ngapain? Apakah dengan mengambil hak orang lain atau hanya mengisi waktu daripada di rumah? Oke, anak ibu, untuk selanjutnya ambil hal yang positif ya. Jadi buang kawan yang gak baik, ditinggalkan, ambil kawan yang baik-baik menjadi partner proses belajar kamu di sekolah. Kita tetap buka kemarin sudah ada. Siap belajarnya, tenang, tertib ya. Kemudian mengikuti sesi dengan bahagia. Jadi kalau ada kawan yang salah itu harus maklum. Mungkin hormonnya lagi bergejolak ya. Kali ini kita lagi masa puber nih. Ada yang suka dengan lawan jenis ya. Ada yang menerima perasaannya tertutup. Nah itu biasa. Kemudian
hadir seutuhnya, nggak boleh lihat kiri kanan, nggak boleh lihat jendela. Kalau kalian nggak fokus, kalian bosan, ya. Kemudian kalau mau izin ke toilet boleh, tapi 5 menit. Kemudian saling menghargai. Kalau guru yang ngomong dihargai, kalau ngomong dihargai, ya. Kalau boleh ngomong kalian ngomong juga nggak boleh. Kemudian tidak menyalahkan pendapat kawan lagi ngomong ngomong lagi, itu nggak benar, itu salah. Dibully kawannya, dibully PC, nggak boleh ya. Nah ingat kita dalam proses belajar, nggak boleh langsung sembarangan di kelasnya. Kemarin bersih ya. Siapa yang terakhir kemarin bersih ya? Bersih kelas ini. Tadi ada sampah makanan. Kemudian bertanggung jawab. Kelasnya dimulai. Ada algoritma, ada abstraksi, ya. Ada dekomposisi. Kalau yang berurutan itu namanya algoritma, ya. Kalau dekomposisi proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil, ya kan? Nah kemudian ini algoritma berurutan ya nak. Langkah-langkah mematikan komputer. Nah ini subjek, kemudian dimasukkan mesin cuci, hingga sampai bersih. Setelah itu dikeringkan, dijemur, disetrika. Kan bisa memisahkan antara mulai, silakan jawab soal. Mana Bu? Nah, itu mana mulai? Silakan jawab soal. Tadi yang 3 kali berturut-turut siapa? Teresa. Ya Bu. Ya Teresa, aplaus untuk Teresa. Terus ada Joshua tadi ya. Joshua siapa? Rafael ya. Oke. Kemudian ada yang nomor 5-nya di handphonenya 5. Ada. Tapi di sininya 9 ya. Kecewa. Kecewanya kenapa? Kalau ketika lagi ujian atau lagi pakai internet tiba-tiba kamu terlempar, itu masalah jaringan. Ya, bukan masalah aplikasinya, tapi jaringan. Karena itulah resiko kita di jaringan. Jadi kita masuk lagi ke laptop, masuk ke jaringan. Nggak ada masalah sama Nina. Soal pertama dipakai, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti ujian online? Kemudian sebutkan apa yang kamu ketahui tentang materi hari ini. Nah, cara jawabnya, kamu klik tanda tambah. Ada tanda tambah kan? Nah, klik tanda tambah, ketik nama kamu, kemudian jawab soalnya. Ada Rodi, ada si Dila Cinta katanya ya. Oke, Dila Cinta katanya. Ada love dari Dila. Kemudian ada Sylvia Putri. Sylvia apa katanya? Agustin. Ya. Agustin apa jawabannya? Refleksi Agustin bisa baca? Di handphonenya bisa baca nggak? Bisa. Nah, coba baca di handphonenya Agustin. Coba si Rafael baca punya Agustin, apa jawabannya? Apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu ketahui tentang materi hari ini?
Yang saya ketahui tentang materi ini adalah mengenai cara dilaksanakan informasi dan dengan kajian yang berbeda-beda dalam memimpin algoritma pola dan komposisi dan aplikasi menambah wawasan dengan cara berpikir yang komputasional dengan menggunakan teknologi bermanfaat. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Pak, kemarin kan kita sudah observasi di kelas, saya sudah observasi di kelas sama Bapak. Sekarang ini Pak, saya ingin melakukan pasca observasi yang telah saya lakukan kemarin Pak. Mungkin ada masukan atau bimbingan dari Bapak. Ya, baik. Pertama tentu pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Malam itu sebenarnya ada agak gemetar-gemetar juga ya Pak, walaupun sering ya kan Pak. Tapi namanya di observasi itu sesuatu bukan beban sih, tapi nervousnya juga ada. Kemudian alhamdulillah saya sangat bahagia ya Pak. Yang pertama kita memang merasa bahagia ya. Jadi saya bahagia bisa diobservasi oleh Kepsek sendiri ya kan. Kemudian siswa juga saya tanya itu bahagia juga diobservasi ya, telah digunakan observasi oleh Kepsek. Kemudian dengan perlengkapan, dengan persiapan yang matang gitu ya kan Pak. Tapi saya namanya kita manusia pasti ada kekurangannya Pak. Saya mohon umpan balik atau masukan dari Bapak tentang observasi saya yang kemarin. Yang pertama tentu saya ingin mendengar itu kabar baiknya. Itu kan Ibu sudah merasa lega atau senang setelah diobservasi. Harapan tertinggi beberapa guru yang saya observasi tetap tanya itu. Karena jangan jadikan beban saat observasi. Iya, saya merasa bahagia Pak. Saya sudah bahagia itu misalkan kami juga apa? Saya juga melihat dalam proses itu kebahagiaan terlihat saat proses pembelajarannya sedikit ada beban lah. Saya rasa tidak ada karena itu sudah ada itu juga harapan saya pada semua guru dan khususnya dengan Ibu hari ini ya saya kemarin semua proses yang sudah kita bicarakan saat pas pra observasi dulu, baik itu tujuannya sudah saya lihat Ibu dapat mencapai target tujuan itu, tapi namanya manusia Ibu tidak ada 100% ya, ada beberapa sedikit kelemahan. Kemudian strategi yang direncanakan kemarin juga sudah saya lihat, dan ini yang sangat menarik sekali di sana pemanfaatan digital yang kita rencanakan membawa siswa membawa HP itu sudah dimanfaatkan dan menggunakan digital. Ada game-game itu saya memang sering beberapa kali belajar juga, tapi saya tertarik ya game quizzes mana ya? Iya quizzes ya. Itu ya membuat siswa juga antusias di sana. Dia artinya orang tua mengizinkan membawa HP juga sia-sia ada manfaatkan. Terus ada yang terakhir itu refleksi interaktif dengan tablet dan dia ya. Ada di mana apa mengenai di sana ada di sana? Saya melihat ya Pak, merasakan sendiri ya aura positif ya, aura bahagia dari siswa itu ketika saya sebut namanya kan Pak. Coba nak bacakan refleksi dari si Agustin misalnya gitu kan Pak. Kemudian siswa itu bisa membaca semuanya Pak. Refleksi dari Agustin yang mana melalui handphone mereka masing-masing tanpa mereka beranjak dari tempat duduknya. Kemudian memang Pak, teknologi digital ini sangat memudahkan guru untuk interaktif, untuk merancang media pembelajaran. Jadi memang kita kalau bisa memang harus mengadopsi teknologi digital ini dalam pembelajaran agar siswa kita itu seperti yang bahagia dan senang berada di sekolah kan Pak. Cuman saya pribadi sih mengucapkan terima kasih atas izin Bapak kemarin bawa handphone, dan saya bisa membandingkan ketika anak-anak belajar tanpa digital, tanpa alat peraga dengan pembelajaran konvensional hanya mengandalkan buku. Oke, setelah diamati juga sampaikan, namun kan ini juga kita itu ada catatan itu walaupun hanya sedikit tapi hanya terlihat. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak fokus, ada yang terlalu aktif
kita tanpa menyadari kadang terperhatikan aja yang sesuai dengan aktif tersebut. Jadi beberapa sesuatu yang terabaikan saat kita di rumah. Tapi dia banyak kalau secara klasikal sudah perhatikan semua. Nah, tapi ada beberapa di sana mungkin kegiatan seolah mereka terabaikan. Padahal kita tidak mengalami mereka. Jadi untuk kedepannya itu biar apa ini ditingkatkan agar sesuatu lebih. Karena memang ada namanya siswa ada 30, 40 itu ada lagi 1 atau 2 orang walaupun itu merupakan game tapi dia tidak tertarik bagi dia. Nah itu yang harus diperhatikan. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Akan saya perbaiki ke depannya Pak. Nah jadi itu saya tanya nanti dari catatan saya apa rencana tadi? Rencana saya tindak lanjut setelah observasi ini kan Pak. Kemudian sesuai dengan masukan Bapak tadi ya, saya akan memperbaiki lagi mungkin gaya mengajar saya lagi dijelaskan Pak. Mungkin saya belum memenuhi semua kebutuhan siswa yang 40 tadi ya kan. Kemudian saya juga baca setelah di refleksi online itu kan Pak, ada siswa hanya melihat sedikit aja, mengetik hanya sedikit aja, berkomentar hanya sedikit aja. Itu betul kata Bapak, itu mungkin saya tidak memperhatikan ke 40 siswanya. Jadi mungkin itu yang saya perbaiki nantinya ke depannya. Kemudian saya ingin mempraktikkan metode STEAM Pak, di mana metode STEAM itu yaitu memadukan teknologi ya, kemudian didesainnya lagi, kemudian supaya anak ini bahagia dari sekolah. Kemudian mengasah keterampilan anak ini bagaimana dia menyelesaikan masalahnya itu secara praktis ya, namanya komputasional. Jadi bagaimana dia melakukan lompatan cepat dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya juga mungkin menggali, menerapkan sosial emosionalnya Pak dalam belajar. Nah karena kita ketahui ya Pak, ketika anak dikasih handphone tuh kadang dia nggak materi yang dibuka, dia nunjukin. Nah di sana mungkin emosi kita terpancing juga, emosi siswanya juga. Nah mungkin itu Pak yang akan saya terapkan metode STEAM-nya nanti supaya anak mencapai kebahagiaan dan keselamatannya Pak di sekolah. Baik, oke. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas dan punya lanjutnya. Saya tunggu-tunggu. Terima kasih Pak. Saya butuh dorongan dan motivasi dari Bapak. Terima kasih untuk hari ini sudah mau diobservasi. Hari ini kita sudah berbicara pasca observasi yang langsung buat titik temu beberapa kelemahan di catatan yang kita lihat. Ini sudah punya rencana tidak lagi berikutnya. Itu yang kita tunggu. Saya lihat dan terima kasih Pak, masukannya sangat membantu saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.